Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana makna kerendahan hati. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana ciri-ciri kerendahan hati. Dan yang ketiga, kita juga belajar bagaimana pentingnya memiliki kerendahan hati bagi remaja masa kini. Jadi ada 3 dari tujuan pembelajaran kita pada bab yang ke-8. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, anak-anak, pada hari ini kita sudah masuk di bab yang ke-8. Silakan lihat di buku paketnya, bab yang ke-8 dengan judul Kerendahan Hati. Sebagai bahan Alkitab, anak-anak silakan buka dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Silakan buka Alkitabnya. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, perhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau orang tidak rendah hati berarti tinggi hati. Alkitab menulis dengan kata congkak ya. Congkak itu tinggi hati, lawan kata dari kerendahan hati. Jadi kalau kita tinggi hati atau congkak, lawan kita itu Allah itu sendiri. Allah sangat menentang setiap orang yang congkak hatinya.
atau orang yang tinggi hatinya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan juga mengingatkan yang datang kepada kita pada pagi hari ini, hai orang muda, tunduklah kepada orang tua. Artinya, hai orang muda, hormatilah orang yang lebih tua di dalam kehidupan kalian. Sebagai remaja, kalian boleh menghormati guru-guru kalian. Kalian belum menghormati orang yang lebih tua dari kalian. Bahkan kalau kalian lebih menghormati kedua orang tua kalian. Intinya, orang yang rendah hati merupakan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Artinya, Tuhan mengasihi orang-orang seperti itu. Jika kalian ingin dekat dengan Tuhan, adalah Sang Pencipta kalian. Nah, sifat daripada kerendahan hati boleh menjadi bagian dalam proses pembentukan karakter kita. Karena Bapak percaya bahwa setiap orang yang rendah hati, ya, menjauhkan diri dari namanya tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pengantar kita pada pagi hari ini, bagian A, bab yang ke-8, ya, kita membahas tentang kerendahan hati. Nah, ciri-cirinya dan mengapa kerendahan hati penting bagi remaja. Mempelajari kerendahan hati dapat memotivasi peserta didik untuk sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Kesadaran itu menuntunnya untuk menghargai diri sendiri, ya, dan sesama serta memuliakan Tuhan. Hati nurani biasanya dikenal sebagai suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu satu, kesadaran akan yang benar dan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Jadi kita lihat ya, pada pembahasan kita pada hari ini, bagaimana kita akan belajar tentang kerendahan hati. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, pentingnya kita belajar kerendahan hati bagi remaja masa kini. Yang pertama, diharapkan bahwa dengan kalian mempelajari kerendahan hati, itu boleh mendorong kalian atau memberi motivasi kepada kalian untuk kalian sadar bahwa diri kalian adalah sebagai ciptaannya Tuhan. Itu yang pertama ya. Menyadarkan atau memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita memiliki keterbatasan. Selanjutnya, hal ini yang mendorong kita untuk menghargai diri sendiri. Setelah diri sendiri, baru kita menghargai sesama. Nah, di dalam kita menghargai sesama, kita diharapkan mampu untuk memuliakan Tuhan. Nah, selanjutnya kita juga berbicara tentang hati nurani. Apa hubungannya hati nurani dan juga kerendahan hati? Ya. Nah, hati nurani biasa dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur yang penting ya di dalam hati nurani manusia. Di sini kesadaran akan yang benar dan yang salah. Apa itu? Nah, kalau kita misalnya berbohong, sebenarnya suara hati kita itu nggak enak ya. Suara hati kita atau hati nurani kita akan seolah berbicara kepada kita. Misalkan, janganlah kamu berbohong, itu dosa loh. Nah, itu merupakan suara hati atau hati nurani kita itu masih bersih atau masih murni. Karena ada semacam alarm di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian berbohong, ada rasa bersalah, ada rasa tertuduh. Nah, selain itu, hati nurani
di mana tempat kita itu memilih ya yang benar maupun yang salah. Seperti tadi, apakah kita mau berbohong atau tidak? Ya, kalau kalian berbohong berarti keputusan hati nurani kalian itu salah. Nah, tetapi kalau kalian mau berbohong tapi kalian memilih untuk tidak berbohong, nah itu merupakan hati nurani kita masih murni atau masih bersih. Yang kedua, kita diingatkan bahwa di dalam hati nurani manusia itu ada kemampuan secara mentalitas. Ya, yang namanya mentalitas itu sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Mentalnya bagus loh, ya. Namanya mentalitas itu hal yang sangat-sangat menentukan bahwa orang ini memiliki kepribadian, memiliki karakter, ya. Mentalitas itu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak punya mentalitas biasanya gampang digoyahkan, ya. Misalkan kalian sebagai pemain, ya, kalau mentalitas kalian pemain bola atau pemain basket, pemain voli dan pemain apapun yang kalian gemari, pemain musik, kalau mentalitas kalian bagus, nah ketika kalian melakukan kesalahan kecil, kalian tidak mudah digoyahkan, dicemooh, kalian tidak mudah untuk membalas, atau kalian tidak cepat emosi dalam apapun yang kalian mainkan. Nah, mentalitas itu sangat menolong di hal-hal seperti itu. Nah, selain itu bahwa mentalitas ini ya membuat kita itu mampu ya, misalkan mengaplikasikan hukum-hukum, terus norma-norma dan aturan pada situasi konkret. Konkret itu nyata ya anak-anak, bahwa nah di dalam hati nurani manusia itu ternyata ada suatu hal yang penting yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, selain menentukan hal yang benar dan salah, ternyata dalam hati nurani kita itu mengingatkan kita untuk mampu untuk menerapkan hukum-hukum yang berlaku. Misalkan di dalam hukum-hukum yang Tuhan taruh dalam Alkitab seperti hukum-hukum yang Musa, ada 10 hukum Musa yang telah kita belajar dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nah, dan juga hukum kasih yang Yesus ajarkan. Nah, kita boleh diingatkan bahwa kita itu ada hukum-hukum di dalam kehidupan manusia. Jika kita melanggar, maka ada sanksinya. Nah, norma-norma, misalkan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, ya, yang norma-norma itu sangat penting kita untuk menghormati. Misalkan di Sumedang, kalian sebagai remaja tetap menghormati budaya yang ada, ya. Ini pentingnya ya kita belajar bagaimana kerendahan hati ya memiliki peran yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya kerendahan hati yang berhubungan dengan hati nurani manusia, yaitu suara hati kita. Pertanyaan, Pak, bagaimana saya mendengar suara hati? Nah, untuk kita boleh mendengar suara hati, kita harus biasa memiliki kepekaan terhadap situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kalian, ya. Biasanya sebagai remaja tidak jauh kalian keulangan tergoda untuk menyontek. Nah, kalau kalian sudah terbiasa menyontek, biasanya hati nurani kalian sudah mati. Hati nurani kalian sudah tidak mau. Tapi kalau kalian yang tidak biasa menyontek, nah, kalian mau menyontek, itu rasanya berdebar-debar, takut-takut, jangan-jangan ketahuan. Nah, sebenarnya itulah hati nurani kalian, itulah suara hati kalian, sedang mengingatkan kalian bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kalian terus melakukan, terbiasa melakukan, nah hati nurani atau suara hati kalian sudah tidak berdebar. Kenapa? Karena kalian sudah terbiasa melakukan hal yang tidak benar. Selanjutnya, hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Tuhan. Jadi, anak-anak, kalau kalian bertanya, Pak, mengapa ya orang itu kalau melakukan kesalahan atau melakukan hal yang salah atau melakukan dosa, tetapi dia kok biasa-biasa saja ya? Nah, kalau
kalian pahami dengan baik ya bahwa memang hati nurani ini sesuatu hal yang sangat penting karena hati nurani ini akan membimbing. Namanya membimbing itu mengarahkan, menuntun ya. Nah, setelah itu diharapkan dalam hati nurani kita mengambil keputusan yang baik dan benar ya. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kalian sebagai remaja kalau hati kalian sudah diterangi oleh firman Tuhan. Jadi untuk kita melatih hati nurani kita hanya dengan kita sering membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, walaupun awal-awal kita tidak memahami firman itu, tetapi lama-kelamaan firman itu akan seperti benih yang tumbuh di dalam hati kita. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, nah biasanya firman Tuhan itu secara otomatis akan mengingatkan kita bahwa ini loh salah, ini loh yang benar. Makanya hati nurani itu tadi akan membimbing kita di dalam mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Nah, kalau hati kita sudah diterangi, kata diterangi oleh firman Tuhan itu adalah ketika kita sering membaca firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menerangi hati kita tanpa kita membaca firman Tuhan. Nah, kalau kalian sering membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu secara otomatis seperti benih yang ada dalam hati kita dan akan tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, salah satunya firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa itu salah loh tindakan. Nah, jadi kepekaan hati nurani juga perlu terus diasah melalui apa? Kesetiaan kita berdoa, membaca Alkitab, serta mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita melatih kepekaan hati nurani kita atau hati nurani kita benar di hadapan Tuhan, nah, tidak ada cara lain kecuali kita sering melatih atau diasah. Nah, kalau kalian yang mengerti kata diasah ini sesuatu yang terus dikerjakan di dalam kehidupan. Nah, kalau kalian yang punya pisau tumpul, nah, kalian kalau lagi menggunakan pisau tumpul tidak akan mempercepat dalam kalian bekerja. Seperti contoh ya, kalau pisau tumpul kalian mau potong bawang atau mau potong hal-hal yang lain akan susah. Tetapi kalau pisau yang tumpul diasah menjadi tajam, nah kalian menggunakan akan lebih cepat. Kalian sangat paham ya. Nah, demikian dengan hati nurani kita. Hati nurani kita perlu dipupuk, hati nurani kita perlu dikasih makan. Makanannya apa? Yaitu firman Tuhan, rajin berdoa. Nah, diharapkan kalian mampu melakukan di dalam kehidupan kalian, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Nah, perhatikan ya, kalau hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka hati kita itu menjadi keras, ya, dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Misalkan, ya, kalau hati kalian tidak diterangi oleh firman Tuhan, ya, kalian ketika melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain atau kalian membuli orang lain, kata sederhana ya, atau kalian menyontek, ketika ada orang yang menegur biasa-biasa aja, so suci loh, ya biasanya seperti itu, so begini, ya munafik, bilang orang seperti itu. Hati kita itu keras karena sudah tidak mau ditegur, sudah tidak mau terbuka. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih, tidak pernah diterangi oleh firman Tuhan. Bagaimana mau diterangi oleh firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Nah, hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Nah, itu tadi kalau kalian menyontek, salah tuh, dalam hati kalian tuh takut-takut. Nah, misalkan kalian melihat orang yang miskin ya, melihat orang yang mungkin kekurangan atau melihat pengemis ya, kalian terbuka hati kalian tergugah untuk menolongnya, untuk memberikan
uh, apa yang kalian miliki untuk dia, untuk orang yang miskin mungkin, anak. Kalau misalkan kalian juga mengunjungi panti-panti asuhan, terus kalian menolong mereka, memberikan mereka, terus kalian yang punya buku lebih, misalnya mungkin ya, atau kalian punya uang jajan lebih, atau kalian punya tabungan yang khusus buat orang-orang yang ada di panti asuhan, nah kalian melakukan. Nah, hati nurani kalian akan secara otomatis mengingatkan itu benar. Nah, di sana biasanya ada sukacita dan kebahagiaan. Nah, ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita, namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci atau memusuhi seseorang. Ini salah satu bentuk nyata atau konkretnya di dalam kehidupan kita, hati nurani. Biasanya kalau kita marah, kita benci sama seseorang, dan kita tidak mau memaafkan. Nah, di sana biasanya hati nurani kita akan memperingatkan kita secara otomatis. Nah, memang dalam kehidupan kita seringkali tidak memperdulikan suara hati kita. Kita lebih memilih untuk membenci dan memusuhi seseorang. Jadi itulah peran hati nurani di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kerendahan hati. Agar kalian pahami dengan baik, supaya apa? Supaya hati nurani kita boleh diterangi oleh firman Tuhan dan kalian boleh hidup sebagai remaja yang memiliki suara hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita masuk di bagian B, makna kerendahan hati. Nah, di sini ada kegiatan buat kalian. Diskusikan arti kerendahan hati dan contoh kerendahan hati. Jadi kalian diminta untuk diskusikan ya, arti kerendahan hati dan contoh kerendahan hati. Bisa dengan satu teman ya, intinya lebih dari satu orang ya, bisa dengan 2 orang, 3 orang, terserah kalian pilih ya. Selanjutnya kita akan belajar dari Alkitab. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Pahami ya anak-anak bahwa kalau orang yang manusia atau orang yang memiliki kerendahan hati, dia sadar bahwa dia itu tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kesempurnaan hanya kita dapat kalau kita hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu yang baik, maka pasti ada orang juga yang mampu melakukannya sama sebaiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihinya. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, Latin ya, dalam bahasa Latin artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah secara khusus. Ya, pada Kejadian 3 ya, ayat yang ke-19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada bagian Alkitab ini nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaannya Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Ya, sebagai makhluk ciptaan maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kerendahan hati dan dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Jadi kita harus pahami dengan baik ya bahwa kerendahan hati itu berasal dari kata humility ya, dari kata humus bahasa Latinnya artinya tanah atau membumi. Jadi kalau kita belajar tentang kerendahan hati, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini hanyalah debu tanah yang dibentuk dan diciptakan, dibentuk dan diberi napas oleh Tuhan. Kalau kalian lihat debu ya atau tanah, kalian bisa melihat bahwa betapa rendahnya kita ya. Tanah atau debu sering diinjak orang ya. Bahkan debu kalau ditiup angin
berterbangan kemana-mana. Artinya kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati, ya, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang congkak di dalam kehidupan kita. Ingat, kita ini adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta, ya. Dan kita harus mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan, tetapi kita juga memiliki kelebihan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yaitu akal kita, ya. Manusia, ya, hewan dan binatang memiliki persamaan dan perbedaan. Yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah Allah memberikan manusia akal budi, dan Allah memberikan napas hidup, yaitu napasnya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kalian bisa baca dalam Kejadian pasal yang kedua, bagaimana Tuhan menghembuskan napas dan manusia itu menjadi hidup. Jadi ada napas Allah yang berharga di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati juga mengatur kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal yang positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita melihat dalam diri kita bahwa kita sesungguhnya, ya, adalah makhluk ciptaannya Tuhan, ya, yang memiliki keterbatasan di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga memiliki sesuatu yang positif, hal yang positif yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, semuanya itu merupakan pemberiannya Tuhan. Ya, namanya pemberian, ya harus kita gunakan dengan baik di dalam kehidupan kita. Misalkan kalian dikasih handphone oleh orang tua kalian ke kalian supaya kalian bisa belajar daring. Nah, kalian harus menggunakan handphone itu dengan baik dan benar, ya. Jangan sampai kalian menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kalian. Nah, pemberian itu harus dijaga, harus dipelihara, bahkan dirawat, ya. Jika kalian diberi orang tua handphone lalu kalian tidak merawat dengan baik, kalian tidak menggunakan dengan baik, maka handphone kalian akan cepat rusak. Demikian dengan kerendahan hati. Kerendahan hati perlu dipelihara, dijaga, dan bahkan dirawat. Supaya apa? Supaya apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadikan itu hal yang penting. Ya. Nah, dalam kerendahan hati ini mengingatkan kita bahwa ini berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Namanya kebenaran itu sesuatu yang benar dilakukan. Adil, namanya adil itu berarti tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Nah, kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri. Nah, dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan. Nah, kita mempergunakan karunia untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, jadi apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, tujuannya adalah kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai karunia-karunia yang kita miliki untuk kesenangan diri sendiri, ya. Nah, apapun karunia yang kalian miliki, ya, ingat itu pertama pemberian Tuhan. Walaupun kalian berusaha keras untuk melatih, untuk mengasah keterampilan kalian, itu ingat, kalau bukan Tuhan yang memberi, sia-sialah apa yang kalian latih. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, misalnya kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gerejamu. Jadi, kalau kalian yang maaf kata pintar di kelas, ya, terus ada teman kalian yang kira-kira kurang loh matematikanya, bahasa Inggrisnya, apapun, ya. Nah, kalian jangan sampai kalian menjadi pintar buat diri sendiri. Kalian juga diharapkan mampu untuk memanfaatkannya, menolong mereka. Bukan berarti tugas kalian kerjakan lalu dikasih, itu sama aja membodohkan teman kalian. Kalau kalian memahami maksudnya di sini adalah ketika kalian pintar matematika, nah kalian mengajari teman kalian, menolong dia, ya, bagaimana caranya menyelesaikan rumus, bagaimana cara menyelesaikan
pecahan dalam bilangan, bagaimana kalian dalam hal apa saja ya, bukan hanya dalam bahasa Inggris, bagaimana kalian mengajar mereka, teman-teman kalian kekurangan, bukan kalian minta tugas lalu kalian ngasih tanpa mengajar. Nah, itu membedain ya. Jadi, apapun yang kalian miliki, ya, kalian bisa salurkan itu menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, di sini kalau kamu yang mahir bermain musik, nah kamu dapat menjadi pemusik di gereja kalian. Nah, kalian yang bisa bermain musik, ya layanilah Tuhan dengan apa yang kalian miliki. Ingat, itu titipan Tuhan buat kalian. Bukan semata-mata usaha, bukan semata-mata kehebatan kalian. Ingat, itu pemberian Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberi, maka semuanya sia-sia. Kalau kalian pemain musik nanti menjadi pemain musik hebat, gini menjadi pemain musik yang terkenal, ya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang tinggi hati atau congkak. Ingat, lawannya itu adalah Tuhan. Selanjutnya kita lihat anak-anak bahwa kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Jadi begini, kerendahan hati itu lahir karena kita itu mengenal siapa kita dan kita tahu siapa kita. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini manusia terbatas, manusia yang punya kelemahan dan juga manusia yang memiliki kelebihan, dan kita boleh mengenal, oh ternyata saya inilah ciptaannya Tuhan. Jadi kerendahan hati itu lahir karena kita mengenal siapa diri kita. Kitalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Nah, pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datangnya dari Allah dan milik Allah. Puji nama Tuhan ya. Kita belajar bahwa pengenalan diri sendiri itu berasalnya itu dari Allah sendiri. Apa yang baik yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya dari Allah dan milik Allah semata. Ya, Allah itu maha baik. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Puji nama Tuhan bahwa kesadaran inilah yang membawa kebenaran di dalam kehidupan kita bahwa ini loh, kita ini tidak apa-apa di hadapan Tuhan. Allah segala-galanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi olehnya. Ingat, kita ini adalah pendosa. Ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam kitab Roma ya, kalian bisa baca bagaimana manusia katakan semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Puji nama Tuhan, Yesus mati bagi dosa kita, bagi yang percaya ya. Keselamatan boleh ada dalam kehidupan kita. Nah, keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Jadi ini, kalau kita sudah memahami dengan baik dan benar siapa kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita miliknya Tuhan dan mengenal siapa Tuhan dengan baik dan benar, maka keseimbangan antara kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hal inilah membawa pemahaman bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Dan kita tahu siapa kita. Kita adalah debu tanah yang dibentuk, yang diberi napas oleh Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Nah, ini penting ya anak-anak ya. Bahwa kerendahan hati juga lahir selain pengenalan diri akan diri sendiri yang benar dan Allah. Nah, ini juga kerendahan hati juga berkaitan dengan sikap yang sebenarnya bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita terbiasa bergantung kepada Allah dan bukan kepada manusia, nah di sana lahir kerendahan hati. Begini, misalkan kalian kalau melakukan sesuatu itu, wah, ya itu semua karena saya berharap kepada Tuhan. Beda ya, itu kan usaha saya, bukannya usaha kamu. Bukan usaha siapa-siapa, sebenarnya usaha saya. Nah, itu kita sedang bergantung kepada diri sendiri, bukan bergantung kepada Tuhan. Nah, sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri
pada rahmat dan pengasihan Allah. Sangat jelas ya, kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kerendahan hati itu adalah penyerahan, penyerahan diri ya. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Dan kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan tujuan tertentu, tapi kita sudah sadar bahwa siapa kita dan siapa itu Tuhan. Nah, pemahaman ini membawa kita akan menyerahkan kehidupan kita, bela semuanya untuk kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kerendahan hati yang lahir dari bagaimana kita hidup sepenuhnya, semuanya bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia, apalagi kepada diri sendiri. Selanjutnya kita masuk di bagian C, ciri-ciri kerendahan hati. Nah, kita akan belajar bagaimana sih orang yang memiliki kerendahan hati. Inilah merupakan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kerendahan hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ya. Kalau orang taat kepada Tuhan pasti akan melakukan perintah atau menjauhi larangan Tuhan. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Nah, ini jelas ya, menghindari namanya memegahkan diri sendiri, apalagi menyombongkan diri. Nah, 4, menghargai kelebihan orang lain. Nah, ini penting ya. Sebagai remaja kita harus belajar untuk menghargai orang punya kelebihan. Dan kita juga punya kelebihan, itu harus kita sadari. Terus kita juga menyadari, yang kelima, menyadari kelemahan diri. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita hanya melihat kekurangan orang lain, lalu kita membahasnya, lalu kita menjelekannya. Ternyata kita juga punya kelemahan diri sendiri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong. Nah, ini sebagai remaja, Bapak ingatkan kepada kalian, ya, apapun talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, mungkin itu kecil menurut kalian, ya, bahwa ingat, kalian harus menghargai, itu pemberian Tuhan. Pak, saya tidak punya talenta. Semua manusia diberi talenta, ya, tergantung bagaimana kita mau mengembangkan talenta, ya. Ingat pada Tuhan, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, 5 talenta, tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Ada 2, ada 3, ada 5, ya, talenta yang Tuhan berikan. Nah, kalian bisa baca dalam kitab Lukas, semuanya itu merupakan pemberian Tuhan. Ya, tujuannya untuk kita menolong, untuk kita boleh membantu orang lain, bukan untuk memegahkan diri sendiri. Nah, di sini juga kalian diharapkan mampu berpartisipasi dalam komunitas gereja. Nah, selain kalian menolong orang lain yang mungkin tidak seiman di dalam kehidupan kalian, nah, kalian juga diharapkan di gereja kalian masing-masing, kalian bisa berkontribusi, berpartisipasi, ya, dalam komunitas gereja. Kalian sebagai remaja, mungkin di masa-masa pandemi seperti ini, remaja belum bisa ibadah, nanti kalian sudah masuk, sudah bisa beribadah lagi, mungkin kalian harus punya partisipasi atau kalian berperan aktif di komunitas gereja kalian, jangan menjadi pasif, ya. Bapak lihat ada kelas 8 yang sudah pelayanan, puji nama Tuhan, ya, terus kembangkan. Itu merupakan kita berkontribusi sekecil apapun pelayanan kita, singarkah, sekolah mengajar sekolah minggu mungkin, atau apapun bentuk pelayanannya. Ingat, Tuhan yang melihat hati kita. Yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, ini yang penting ya. Menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, intinya. Tidak mengharapkan dia berbaik hati kepada saya. Contoh gini, jika sekalian menolong si A, nah, kan biasanya manusia pada umumnya mengharapkan si A menolong balik kepada si saya nanti. Itu salah. Nah, kalau kita sudah menolong orang lain, ya sudah, ikhlas melakukannya.
dia jahat sama kita, dia tidak membalas kebaikan kita, itu bukan hak kita, haknya Tuhan. Haknya kita adalah menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan. Itu merupakan ciri-ciri bahwa kita memiliki kerendahan hati. Nah, apakah ini sudah ada dalam kehidupan kalian sebagai remaja kelas 8? Cek di dalam diri kalian. Oh, saya baru sampai di cuman ada nomor 7 Pak, atau saya cuma nomor 3 Pak. Nah, nomor lain masih dalam proses Pak. Tidak masalah. Kita perlu memperbaiki diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain yang memperbaiki diri kita, apalagi menunggu Tuhan. Selanjutnya, anak-anak, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Menurut kalian, apakah sama? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Nah, sebagai implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Nah, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, serta tidak membanggakan diri. Nah, jadi ini sebagai penerapan atau implikasinya di dalam kehidupan kita, ya, bahwa sebagai manusia, ya, yang memiliki kerendahan hati ini berdampak pada kita menuruti firman Tuhan. Ya, bukan melanggar firman Tuhan. Jangan membunuh, lalu kita membunuh. Jangan mencuri, lalu kita mencuri. Jangan menyontek, lalu kita menyontek. Ya, kita diberikan kemampuan Tuhan untuk bisa menuruti firman-Nya atau perintah-perintahnya. Nah, kita rajin berdoa dan membaca Alkitab, menghargai orang lain, apapun bentuk suku, ras, dan agamanya, baik dalam kelebihannya maupun dalam kekurangannya, tidak membanggakan diri sendiri. Nah, adapun rendah hati, ini perbedaan ya antara rendah hati dan rendah diri. Nah, adapun rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan orang lain. Akibatnya seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Jadi ini arti rendah diri ya. Perasaan inferior di mana seseorang itu kayak menarik diri ya. Nah, coba perhatikan teman-teman kalian. Biasanya ada teman kalian yang super gaul, ada teman-teman yang super gaul ya, kurang pergaulan. Maksudnya suka menyendiri atau kayak menarik diri lah dari perkumpulan-perkumpulan. Kalau ada perkumpulan dia kayak malu-malu untuk bergabung. Nah, kalian yang memiliki sikap seperti ini, kalian harus mengubah diri kalian. Itu rendah diri. Rendah diri salah ya, beda dengan rendah hati. Nah, orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding. Melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Nah, ini yang perlu kalian hilangkan ya. Orang yang rendah diri biasanya memang cenderung tidak ikut kompetisi apapun karena dia merasa aku tidak bisa. Artinya sudah menyerah duluan. Makanya dia tidak mau mengambil pusing untuk ikut-ikutan pertandingan-pertandingan yang sifatnya boleh membangun hubungan sosial satu dengan yang lain. Ini sikap yang perlu kita hilangkan pelan-pelan ya anak-anak, walaupun tidak serta langsung hilang seperti bim salah bim, tetapi kita diingatkan Tuhan bahwa rendah diri itu tidak boleh ya. Rendah hati itu harus ada dalam kehidupan kita. Yang sombong tidak boleh, apalagi congkak. Sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Tuhan, harus dipahami dengan baik ya. Tuhan memberikan potensi masing-masing di dalam kehidupan kita. Tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga kelebihan dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang jika kamu menghargai diri sendiri. Nah, ini ya perlu dibuang, perlu dihilangkan pelan-pelan di dalam kehidupan kita bahwa rendah diri tidak baik ya. Paham ya anak-anak?
Selanjutnya kita belajar dari Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanan. Jadi kita belajar dari Yesus. Yesus bukan hanya menceritakan atau berbicara tentang rendah hati, tetapi bagaimana Yesus menunjukkan atau Yesus mempraktikkan dalam kehidupannya. Paham ya anak-anak? Jadi rendah hati bukan hanya dibicarakan, tetapi kita mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalian lihat ya, dampak kita memiliki kerendahan hati. Yesus memberikan pengajaran bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi penting ya anak-anak. Dampaknya kita memiliki kerendahan hati. Yesus memberikan jaminan kita adalah bagian yang masuk dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Jadi kita lihat ya, dampak dari ajaran yang Yesus beritakan tentang kerendahan hati, Yesus melakukan dengan cara Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini merupakan pelayanan yang sungguh-sungguh nyata yang kita bisa belajar dari Yesus. Nah, kita juga lihat bahwa bentuknya itu sifatnya konkret, ya, seperti gambar di samping, ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya sebagai simbol pelayanan dan kerendahan hati. Jadi kita belajar bahwa Yesus saja mau melayani sesama, apalagi kita. Ya, siapa kita? Yesus adalah Tuhan yang datang, yang mengambil rupa manusia yang sama dengan kita, bisa merasakan sedih, bisa merasakan tawa, bisa merasakan kesakitan, bisa menangis, bisa segala macam apa yang kita rasakan, dia rasakan. Ya, Yesus mau mengambil, ya, mau dihina, dicaci maki, bahkan mati, ya, di atas Kristus sebagai tanda ketaatannya kepada Bapa di surga, menyelesaikan misinya Tuhan, misinya Allah, misinya Bapanya. Ya, demikian dengan kehidupan kita. Kita harus mampu menyelesaikan misinya Allah di dalam kehidupan kita, dengan salah satu menunjukkan hidup yang rendah hati dan mempraktikkan kerendahan hati sebagaimana perintah Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, untuk materi bab 8 telah selesai. Di bawah ini ada tugas siswa ya. Anak-anak, untuk nomor 1 ya, di sebelah sampingnya ada tabel yang perlu kalian lengkapi. Ya, nilailah dirimu sendiri apakah kamu sudah cukup memiliki kerendahan hati. Berilah tanda checklist kolom di samping ya. Jadi kalian diminta untuk memberikan tanda checklist saja ya. Misalkan nomor 1 itu tabel samping, takut Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Nah, sikap saya atau sikap kalian misalkan, oh tidak pernah, kalian checklist. Oh jarang, checklist 1 ya. Sering ya, selalu. Nah, kalian bisa pilih apakah kalian termasuk orang yang takut Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Nah, kalau kalian jarang, checklist jarang. 1 aja dipilih ya, jangan checklist tidak pernah, jarang juga checklist. Pilih salah satunya. Demikian nomor 2, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Dan sampai nomor 7. Jadi nomor 1 ini tabelnya samping ini ya, nomor 1 sampai nomor 7 itu tabel untuk nomor 1. Nah, nomor 2, mengapa kerendahan hati penting bagi remaja masa kini? Jadi mengapa bagi remaja masa kini itu kerendahan hati sangat penting? Nomor 4, nomor 3, apa perbedaan rendah hati dan rendah diri? Jadi perbedaan ya. Nomor 5, bagaimana implikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi bagaimana sih implikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari orang yang memiliki kerendahan hati. Nomor 5, bagaimana implikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari orang yang merasa rendah diri.
Nah, tadi rendah hati, sekarang kebalikan rendah diri. Nomor 6, apa yang kamu pelajari dari teladan Yesus tentang kerendahan hati? Ya, seperti pembahasan di atas. Nomor 7, mengapa hati nurani sangat penting bagi remaja seusiamu? Jadi ada 7 pertanyaan untuk kelas 8. Kalian pasti menjawab, semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik jika kalian sungguh-sungguh mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini tentang materi bab 8 tentang kerendahan hati. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikkannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang penting ya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini bahwa kerendahan hati ya memiliki penekanan penting dalam ajaran Tuhan Yesus. Jadi kerendahan hati ini bukan sekedar kata-kata, tetapi Yesus praktekkan di dalam kehidupannya. Yesus selalu memuliakan Bapanya, memuliakan Allahnya. Jadi kita demikian dalam kehidupan kita. Kita selalu senantiasa untuk mempermuliakan Bapa di surga, mempermuliakan nama Yesus karena kita orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang wajib hidup menunjukkan karakter dan teladan yang Yesus tunjukkan. Puji nama Tuhan, anak-anak, pada pagi hari ini kita telah selesai untuk bab yang ke-8. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Nah, yang namanya manusia pasti memiliki kelemahan. Baiklah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam proses daring pada pagi hari ini. Silakan kalian ambil sikap, kita akan berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang proses belajar mengajar kami pada hari ini. Kami telah belajar tentang kerendahan hati. Tuhan, ajari kami kelas 7 menjadi remaja yang memiliki kerendahan hati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.